Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Saya Pastor Yer senang pada hari ini Rabu 8 Februari 2023 kita masih memiliki kesempatan untuk berkumpul bersama-sama secara online. Saya percaya bahwa kebaikan dan penyertaan Tuhan masih kita nikmati hari ini. Nah, hari ini kita akan menaikkan pujian penyembahan kita bersama-sama, belajar dari firman-Nya, dan lalu di bagian akhir nanti kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Percayai bahwa ibadah ini akan menjadi berkat buat Anda, di mana Anda akan dikuatkan imanmu, pengharapanmu, dan percayamu kepada Dia. Saya percaya pertumbuhan rohani terus akan berlanjut dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini dan di bulan-bulan ke depan. Saatnya, mari kita bersama-sama berdoa, membuka ibadah kita serahkan, biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang akan menjadi pusat dari ibadah kita, dan kita bisa menikmati persekutuan dengan Dia. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini, bahwa kami bisa berkumpul Tuhan, kami bisa memberikan waktu ini sejenak di tengah kesibukan kami. Kami mau mencari Tuhan, kami mau mengalami Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus beracara di antara kami, Engkaulah pusat dari ibadah ini ya Tuhan. Biarlah kami semua memfokuskan diri kami untuk benar-benar beribadah ya Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, nama-Mu yang akan dipermuliakan dari ibadah ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami, haleluya, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari jemaat Tuhan. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Tuhan yang bertata di atas pujian-pujian kita. Amin. Haleluya.
Haleluya. Biar semua yang bernafas memuji nama Tuhan kita, karena Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja segala raja. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja segala raja. Bersorak-sorai bersukacitalah, amin, di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja segala raja. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa kita mau mencintai Tuhan. Walaupun badai, walaupun topan datang dalam kehidupan kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan yang kita percayai, yang pegang kendali atas kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kami mau cintai Engkau lebih lagi Tuhan. Ku tetap cinta. Oh benar Yesus, benar Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia.
Engkau selama-lamanya Tuhan. Kami mau setia dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dan persiapkan hati kita. Kita percaya firman Tuhan yang akan kita dengar ini akan menjadi sebuah rema buat kita sehingga kita bisa terus mengalami pertumbuhan rohani. Jemaat Tuhan ICA pada tahun ini masih fokus kepada pertumbuhan jiwa, supaya setiap seluruh anggota jemaat pertumbuhannya tidak menjadi mandek, tidak stagnan. Ada terus selalu sebuah progres yang bisa dialami dari hari ke hari. Salah satu contohnya adalah melalui pembacaan Alkitab setiap harinya. Diharapkan semua jemaat melakukannya supaya ada sebuah pertumbuhan rohani melalui pembacaan firman. Saya percaya bahwa seseorang yang mau bertumbuh pasti bisa bertumbuh. Tetapi seringkali orang bingung bagaimana supaya bisa bertumbuh. Menurut dari apa yang sudah juga saya pelajari daripada firman Tuhan, seseorang yang mau bertumbuh harus berubah. Pasti bertumbuh jika seseorang mau berubah. Perubahan adalah sebuah esensi penting bagi seseorang yang mau mengalami pertumbuhan rohani. Seseorang yang benar-benar rindu untuk bertumbuh, mereka harus mengalami perubahan. Dan pertumbuhan adalah sesuatu hal yang diinginkan oleh semua orang percaya pasti. Tidak ada orang yang mau terus berada dalam kanak-kanak rohani atau dalam remaja rohani. Ketika mereka puas dengan keadaan mereka di fase ini, maka mereka sedang mati rohani sesungguhnya. Karena setiap yang hidup pasti akan ada pertumbuhan. Nah, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda perubahan apakah yang harus dilakukan supaya ada pertumbuhan. Karena seperti saya bilang tadi bahwa seseorang yang mau bertumbuh, dia harus berubah. Pasti bertumbuh jika seseorang mau berubah. Ada beberapa faktor dasar daripada firman Tuhan yang sanggup menjamin Anda untuk mengalami sebuah pertumbuhan rohani, bisa menjadi lebih dewasa secara rohani. Dan jika Anda menerapkannya, percayalah, saya jamin pasti akan ada pertumbuhan rohani. Anda akan semakin dewasa di dalam Kristus. Yang pertama, apa sih yang bisa kita ubah? Apa sih yang perlu kita ubah supaya kita bisa mengalami pertumbuhan rohani? Jemaat Tuhan, kita perlu merubah kehendak kita. Harus ada perubahan dalam kehendak kita. Kita harus mau berubah dalam kehendak kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 1 seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1 tadi memberitahukan kepada kita bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita. Ketika saya menilik dari ESV Study Bible, kata tubuh di sini mengacu kepada penyerahan total seutuhnya kepada Tuhan, karena tubuh dan jiwa adalah milik Tuhan. Kalau kita sedang berbicara persembahkanlah tubuhmu, maka kita sedang menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Seluruh kehendak kita matikan, sehingga hanya kehendak Tuhan saja yang bisa bertata dalam kehidupan kita. Penyerahan total kepada Tuhan ini perlu adanya sebuah penundukan diri kepada kehendak kita. Saat kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita, artinya kita tidak boleh memiliki kehendak atas diri kita lagi, melainkan hanya kehendak Tuhan saja yang terus menjadi keinginan kita. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terus kita lakukan setiap hari. Bukan apa yang kita senangi, bukan apa yang cocok dengan kita, bukan apa yang kita sukai, bukan apa yang kita pikir benar, bukan apa yang kita rasa benar. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang mengendalikan setiap kehendak kita setiap hari.
Menjadi dewasa rohani berarti kita perlu mengubah kehendak kita. Masa sih Pak? Saya ambil sebuah ilustrasi yang sederhana. Orang yang belum dewasa, maka dia akan bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Seseorang yang hendak melakukan sesuatu berdasarkan kehendaknya, tetapi dihalangi oleh orang lain, maka dia pasti meresponinya dengan marah atau ngambek. Karena mereka mau melakukannya sesuai dengan apa kehendaknya. Itu adalah ciri-ciri orang yang belum dewasa. Saya memiliki anak berusia 2 tahun sekarang. Setiap hari saya melihat, memperhatikan kehidupannya, dan yang dia lakukan adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Karena anak berusia 2 tahun, pasti dia belum dewasa, pasti dia belum matang, dan pasti dia adalah seorang kanak-kanak. Dan ketika dia mau makan, anak ini memiliki kehendak untuk segera makan dan makan makanan yang ia sukai. Dia tidak mau kami mempersiapkan terlalu lama, karena dia sudah sangat lapar, dia harus segera makan sekarang. Itu yang menjadi kehendaknya. Tapi ketika saya berkata, tunggu, sabar, tunggu beberapa menit, kami sedang mempersiapkan, anak itu marah, anak itu tidak terima, anak itu tidak mau menurut. Dia marah, dia ngambek, dia menangis, dia guling-guling karena kehendaknya tidak terpenuhi. Lalu kemudian ketika dia menerima makanan yang kami siapkan, dia juga meluapkan amarahnya. Karena makanan yang ia terima tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, tidak sesuai dengan apa yang ia mau. Lalu dia marah, dia menolak, dia berlari, lalu dia melakukan hal yang dia kehendaki. Nah, kalau kita perhatikan sikap anak ini, itu sangat jelas menunjukkan bahwa dia belum dewasa, dan itulah ciri-ciri orang yang tidak dewasa. Jika kita mau bertumbuh, maka kita perlu mematikan kehendak kita, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kita terus menghidupi apa yang sesuai dengan tubuh kita mau, kita tidak mematikan kehidupan kita, kita tidak mau meninggalkan setiap apa yang menjadi kesukaan kita, maka kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Jika engkau mau bertumbuh, maka engkau harus merubah kehendakmu. Bukan kehendakmu pribadi, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, kita tidak memiliki kesempatan untuk mencapai kedewasaan selama diri Anda masih duduk di atas kehidupan Anda. Tidak akan ada sebuah kesempatan untuk mengalami pertumbuhan rohani jika dirimu yang masih menjadi tuan atas hidupmu. Jika kita tidak mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan yang bertahta di atas kehendak kita, maka kita sedang mati rohani. Kita harus terus menyadari bahwa diri kita sendirilah yang menjadi musuh terbesar yang menghalangi pertumbuhan rohani. Iblis sesungguhnya sudah kalah. Iblis sesungguhnya bukanlah masalah terbesar dalam pertumbuhan rohani. Karena iblis sudah kalah ketika Kristus mati di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Di manakah sengatmu, hai iblis? Artinya iblis sudah selesai. Dan hal yang paling sulit untuk dikalahkan sesungguhnya bukanlah iblis, tetapi diri kita. Hal yang paling mendasar menghalangi pertumbuhan rohani adalah diri kita sendiri. Maka dari itu, kita perlu berubah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kita perlu merubah kehendak kita, bukan sesuai apa yang kita harapkan. Kita akan melihat sebuah contoh teladan bagaimana merubah kehendak pribadinya menjadi kehendak Tuhan daripada Rasul Paulus. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya. Artinya nggak masalah lah aku sakit, tidak masalah aku menderita. Yang penting pelayanan ini dapat terus berjalan. Artinya itu adalah kehendak Tuhan. Kalau dia melihat kepada dirinya, mungkin dia akan berhenti dan dia tidak akan melanjutkan pelayanannya. Karena terlalu menderita menjadi sebagai seorang Paulus.
Aku berharap supaya aku tidak pernah bangga dalam hal seperti itu. Hanya salib Tuhan Yesus Kristus yang membuat aku bangga. Melalui kematian Yesus di kayu salib, dunia ini telah mati bagiku dan Kristus mati bagi dunia. Artinya bahwa kita harus benar-benar mati bagi dunia. Seseorang yang sudah mati, maka tidak ada keinginan lagi. Seseorang yang sudah mati, maka tidak akan memiliki kehendak. Sama halnya, mari kita semua mematikan diri kita dan Kristus akan hidup di dalam kita. Supaya tidak ada lagi keinginan-keinginan atas dunia. Tidak ada keinginan-keinginan atas harta benda yang berlebihan. Tidak ada keinginan-keinginan yang berlebihan berkehendak supaya segala sesuatunya tentang kita, apa yang benar menurut kita. Kalau kita sudah mati, maka biarlah Kristus yang hidup di dalam kita dan kehendaknya sajalah yang harus kita jalankan dan hidupi. Sekali lagi jemaat Tuhan, diri kitalah yang menjadi rintangan pertama dan terberat yang menghalangi kita untuk mengalami pertumbuhan rohani. Mungkin perjalanan 20 tahun, perjalanan 30 tahun, atau mungkin perjalanan 5 tahun di dalam Tuhan tidak ada progres. Seringkali bisa jadi semuanya karena diri kita yang tidak mau berubah. Karena tidak mau kehendak kita matikan, kita tundukkan. Dan itu bisa sangat menghalangi pertumbuhan rohani kita. Dan biarlah yang kita lakukan setelah kita berubah di dalam kehendak, kita melakukan semua perintah Tuhan melalui firman-Nya. Kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan apa yang menyenangkan diri kita. Biarlah kehendak kita selalu berubah sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika kita berkehendak sesuai dengan firman Tuhan, maka pertumbuhan rohani terjadi. Poin yang kedua, pertumbuhan rohani bisa terjadi, dijamin pasti terjadi ketika ada perubahan dalam pemikiran. Ayat berikutnya dikatakan seperti ini, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagian kuning yang saya tandai daripada ayat ini adalah pembaharuan budimu. Setelah merubah kehendak Anda, yang harus kita ubah adalah cara pemikiran kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya? Pernahkah Anda mau berada pada sebuah posisi bingung? Apakah ini kehendak Tuhan ataukah ini kehendak saya? Karena dalam perjalanan hidup kita seringkali kita berada di posisi tersebut. Kita memang harus merubah kehendak kita. Dan hal berikutnya yang perlu kita ubah adalah perubahan pemikiran yang menentukan supaya kita bisa tahu ini merupakan kehendak Tuhan dan ini kehendak diri kita. Dan hal itu bisa terjadi kalau kita mengalami perubahan pemikiran. Adalah berbahaya ketika kita hanya mengubah kehendak kita, tetapi kita tidak mengubah cara berpikir kita. Kita tidak mengubah, kita hanya mengubah kehendak kita, tetapi cara berpikir kita masih duniawi dan manusiawi. Maka adalah mustahil untuk bisa tahu ini adalah kehendak daripada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kata menjadi serupa di dalam ayat yang sudah kita baca tadi memiliki makna dibentuk mirip. Artinya sesuatu yang akan dituangkan ke dalam cetakan membentuk sebuah bentuk yang sama. Kalau kita mau membuat satu bentuk, kita harus memiliki cetakan bentuk tersebut dan kita tuangkan sesuatu yang bisa memenuhi cetakan tersebut dan kita mendapatkan bentuk tersebut. Jadi dengan kata lain, jangan biarkan pemikiran dunia membentuk Anda. Jangan izinkan filosofi dunia, nilai dunia membentuk cara berpikir kita. Karena itu bisa menjadi bagian yang empuk untuk diserang oleh iblis dan iblis bisa menipu kita. Biarlah pemikiran kita penuh dengan firman. Biarlah firman yang akan membentuk kita. Biarlah suara Tuhan yang akan mengubah pemikiran kita. Sehingga setiap konsep, setiap pemahaman yang kita miliki itu bukan berdasarkan hikmat dunia, tetapi sesuai dengan firman Tuhan.
Kalau kita mau mengubah pemikiran diri kita, kalau kita mau melakukan sebuah perubahan dalam pemikiran, kita harus mengetahui kebenaran firman lebih banyak. Anda harus mengetahui kebenaran firman Tuhan agar pemikiran Tuhan menjadi pemikiran Anda. Markus 4 ayat 26 sampai 29 membantu kita supaya kita bisa mengalami sebuah perubahan pemikiran. Dikatakan seperti ini. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Ayat 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit, sebab musim menuai sudah tiba. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, ada beberapa elemen yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Di sana tadi kita menemukan ada benih, lalu kita melihat ada tanah. Benih kalau kita perhatikan, itu sesungguhnya simbol daripada firman Tuhan. Dan tanah adalah simbol daripada hati. Kedua hal ini bisa kita temukan di dalam perumpamaan Tuhan yang lain. Kita bisa baca nanti atau Anda bisa baca di rumah. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita mau mengalami sebuah perubahan pemikiran secara otomatis, maka lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kita perlu menanam benih firman Tuhan dan pengaruh atau kuasa daripada firman Tuhan itu ke dalam hati kita, supaya seperti ayat tadi, dengan sendirinya mengeluarkan buah. Dengan sendirinya akan ada perubahan dalam hidup kita. Karena apapun yang ditanam di dalam tanah pasti akan bertumbuh dengan baik. Benih memiliki potensi, benih memiliki kuasa. Maka kalau kita tanamkan di dalam hati, itu akan bertumbuh keluar dan berbuah sesuatu. Kalau kita melakukannya setiap hari secara konsisten, saya jamin, saya sungguh sangat percaya apa kata firman-Nya, itu akan membawa sebuah perubahan pemikiran dalam hidup kita. Pemikiran kita akan diperbaharui, pemikiran kita akan diubahkan, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak kita sendiri. Namun masalahnya, seringkali ketika kita menanam, ada saja yang tidak berhasil. Ketika kita menanam sesuatu, kita berharap itu bisa bertumbuh. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah apakah benihnya atau tanahnya yang salah ketika kita melihat tidak ada hasilnya dalam menanam kita. Seharusnya yang kita perlu perhatikan bukan kualitas daripada benih tersebut, melainkan bagaimana kualitas daripada tanahnya. Semua benih pasti bisa bertumbuh. Semua benih pasti berpotensi untuk menghasilkan buah. Namun benih ini akan bisa bertumbuh jika berada di tanah yang tepat. Jika selama ini engkau tidak berubah, jika selama ini tidak ada pertumbuhan rohani, bukan benih firman Tuhan yang salah, tetapi hati kita. Mungkin bisa jadi hati kita terlalu keras. Anda terjebak dalam kekhawatiran hidup, firman Tuhan yang sudah ditanamkan itu menjadi mati, tidak bekerja karena kekhawatiran hidup menghimpitnya. Atau kita tergoyahkan dengan setiap penganiayaan, masalah yang terjadi dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, miliki hati yang lembut, supaya firman yang selalu kita dengar itu bisa mengubahkan hati kita. Tidak ada lagi alasan untuk tidak bertumbuh ketika engkau mau mengubah hatimu menjadi lebih baik. Jika hatimu semakin lembut, semakin lunak, terbuka terhadap setiap nasihat firman, saya yakin dan percaya akan terjadi pertumbuhan rohani. Bukan benihnya yang salah, tetapi seringkali hati kitalah yang terlalu keras untuk diubahkan. Kalau kita tanam, hati kita baik, maka pembaharuan pemikiran, kita bisa berubah di dalam cara berpikir kita, dan pertumbuhan rohani terjadi. Yosua 1:8 berkata seperti ini,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Supaya kita bisa bertindak semakin hati-hati di dalam kehidupan ini dan membawa kita kepada sebuah keberhasilan, membawa kita kepada sebuah pertumbuhan rohani, membawa kita kepada sebuah kedewasaan. Yosua 1 ayat 8 memberitahu, mengingatkan kita, menasihati, renungkanlah itu siang dan malam. Saya percaya bahwa firman itu akan bertumbuh di dalam hati kita semua. Asal kita mau taat, membuat hati kita itu menjadi lunak, tidak mengeraskan diri. Firman yang penuh dengan kuasa itu akan menggembur Anda dan memunculkan sebuah firman yang baru yang akan mempengaruhi cara berpikir kita. Maukah engkau mengalami sebuah perubahan pemikiran? Mulailah dengan membaca firman. Renungkanlah firman itu siang dan malam, maka engkau akan berhasil. Maka engkau akan bisa mengalami kedewasaan rohani. Poin yang ketiga adalah berubah bersama Roh Kudus. Saya mengatakan bahwa poin yang ketiga ini adalah poin yang sangat penting dan tidak boleh kita lupakan. Sebagai seorang Kristen, kita membutuhkan karya Roh Kudus. Sebagai seorang percaya, kita diberikan alat bantu, kita diberikan partner untuk bisa mengalami sebuah perubahan. Dan perubahan itu adalah perubahan bersama dengan Roh Kudus. Seringkali orang menganggap remeh peran daripada Roh Kudus. Seringkali orang tidak mengajak Roh Kudus untuk bisa mengubahkan kehidupannya. Hari ini saya mau mengingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa kita perlu berubah bersama dengan Roh Kudus. Kalau kita berubah menurut kedagingan kita, maka perubahan kita sangat terbatas. Pernahkah Anda mengalami sebuah perubahan yang hanya tahan dalam beberapa hari saja, atau perubahan yang tahan dalam beberapa minggu saja? Itu semua terjadi karena kedagingan kita masih kuat, karena kita tidak menundukkan daging kita yang berdosa ini kepada Roh Kudus. Roh Kudus sanggup mematikan setiap keinginan-keinginan daging kita. Dan ketika Roh itu mematikan semua keinginan daging kita, kita bisa berubah bersama dengan Roh Kudus, dan kita cenderung bisa mudah mengetahui kehendak Allah, mengalami perubahan secara pemikiran, dan Tuhan melakukan pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, kita semua membutuhkan Roh Kudus. Anda membutuhkan Roh Kudus. Kita semua perlu peran daripada Roh Kudus supaya kita bisa berubah setiap hari, menghilangkan semua karakter-karakter yang lama, mematikan semua keegoisan kita, menghapuskan semua amarah yang ada. Itu semua bisa terjadi daripada peran Roh Kudus saja. Kita sudah belajar daripada kitab Roma pasal 8. Kita pernah merenungkan firman itu bersama-sama. Hanya dengan kehidupan bersama dengan Roh, hanya dengan hidup di dalam Roh lah kita bisa mematikan kedagingan kita. Dan juga dikatakan di Yohanes 6 ayat 63a, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Semua perubahan yang hanya dengan kedagingan kita itu akan sia-sia, tidak ada gunanya. Tetapi ketika kita berubah bersama dengan Roh, maka Roh itu akan menghidupkan hati kita, menghidupkan kehidupan kita, sehingga kita bisa mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan, dan pertumbuhan rohani bisa kita alami. Jemaat Tuhan, kalau kita hanya hidup dengan daging, kehidupan Kristen ini menjadi sangat sulit. Hanya dengan kuasa Roh Kudus sajalah kita dimampukan setiap hari untuk bisa menjalani. Daging ini hanya mau melakukan apa yang kita suka. Daging ini hanya mau melakukan apa yang cocok menurut kita. Tapi ketika kita penuh dengan Roh, kita dikuasai oleh Roh, kita berpartner bekerja dengan Roh Kudus, maka kita bisa mematikan semua keinginan yang buruk itu. Yohanes 16 ayat 7 mengatakan seperti ini. Kita akan belajar bersama-sama. Namun benar yang dikukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat ini adalah ayat yang disampaikan oleh Yesus
sebelum dia terangkat ke surga. Dan dia berkata, adalah lebih baik kalau aku pergi atau aku naik ke surga, supaya ketika aku naik kembali, aku akan mengutus Roh Kudus itu untuk hidup di dalam kamu, menyertai kehidupanmu, menjadi penghibur bagimu. Adalah hal yang lebih berguna, artinya menguntungkan jika kita bisa memiliki Roh Kudus. Adalah hal yang berguna jika kita penuh dengan Roh Kudus. Adalah hal yang sangat menguntungkan, lebih baik jika kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Itu maksudnya. Mengapa lebih baik? Karena Yesus sekarang bisa hidup di setiap kehidupan kita, di setiap hati kita, tidak terbatasi oleh daging manusia. Yesus pada saat itu masih manusia. Dia tidak bisa hadir di dua tempat bersamaan. Dia tidak bisa tinggal di dalam diri kita bersama atau tidak bisa juga tinggal di dalam hidup orang lain. Dia masih memiliki daging. Tetapi oleh Roh Kudus sajalah Yesus itu bisa tinggal di dalam diri kita. Kita bisa menikmati persekutuan dengan Yesus. Yesus bisa mengubahkan kehidupan kita. Dan ketika Roh itu diberikan kepada kita, itu menguntungkan. Karena itu sanggup mengubahkan kita dari dalam, akan memunculkan kita aliran-aliran air hidup yang memuaskan batin kita, yang memuaskan hati kita, yang menghapuskan semua amarah kita, yang menggantikan setiap kesedihan kita. Itu semua bisa terjadi hanya karena pekerjaan Roh Kudus saja yang ada di dalam diri kita. Dan yang sangat penting yang lain adalah tanpa Roh Kudus kita tidak bisa memahami hal-hal rohani. Artinya, firman Tuhan itu tidak dapat kita mengerti dengan hikmat akal manusia saja. Firman Tuhan itu dapat disingkapkan maknanya melalui pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita semua. Bagian yang ketiga ini, saya perlu bertanya kepada Anda semuanya. Sudahkah Anda dipenuhi dengan Roh Kudus? Sudahkah Anda dibaptis oleh Roh? Saya mendorong kepada seluruh jemaat semua. Alkitab mengatakan kepada kita semua bahwa kita perlu hidup bersama dengan Roh Kudus. Kita perlu diubahkan, kita perlu berubah bersama dengan Roh Kudus. Jika Anda belum dibaptis, jika Anda belum dipenuhi oleh Roh Kudus, mintalah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Tanda seseorang yang dibaptis atau dipenuhi dengan Roh Kudus adalah mereka bisa berbahasa roh. Minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berbahasa roh. Aku mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Aku mau dibaptis dengan Roh Kudus. Supaya aku bisa berubah semakin baik dan semakin baik. Supaya ada sebuah perubahan aliran-aliran air hidup itu dari dalam hatiku sekali lagi. Dan buat Anda semua jemaat Tuhan yang sudah pernah dibaptis oleh Roh Kudus, Anda bisa berbahasa roh. Berbahasa rohlah dengan teratur. Berbahasa rohlah dengan tekun. Karena itu bisa membawa sebuah hal yang baik di dalam hatimu. Itu akan membangun kerohanianmu. Itu akan membangun hal yang baik di dalam hatimu melalui persekutuan bersama dengan Roh. Berbahasa roh. Berbahasalah dengan roh. Supaya roh itu bekerja di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu. Saya akan menutup dengan kalimat seperti ini. Saya menuliskan buat Anda semua. Ada lebih banyak hal dalam kehidupan Kristen yang bisa kita nikmati ketika kita memiliki Roh Kudus. Kebanyakan orang tidak sepenuhnya menghargai apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Tetapi Anda tidak bisa berubah dengan baik tanpa baptisan Roh Kudus dan memanfaatkan apa yang Dia sediakan bagi Anda. Ada sebuah ketidakterbatasan yang bisa terjadi dalam hidup Anda ketika Anda berubah bersama dengan Roh Kudus. Maka Anda harus dibaptis dengan Roh Kudus. Anda harus penuh dengan Roh Kudus. Sekali lagi, berbahasa rohlah dengan teratur. Itu akan mendorong Anda untuk bisa bertumbuh secara rohani. Saya tutup dengan satu ayat daripada 1 Korintus pasal yang ke-14. Beberapa ayat saja, tidak akan saya baca semua. Dari ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat 14 dikatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa.
Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Firman Tuhan ini memberitahu kepada kita, kita tidak boleh hanya datang kepada Tuhan dengan akal budi kita. Kita perlu datang kepada Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan melalui roh kita. Biarlah roh kita dan akal budi kita bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jika selama ini, sekali lagi, hanya dengan akal budi sajalah engkau berdoa dan menyembah Tuhan, rindukanlah sebuah doa dan penyembahan di dalam roh, karena itu akan bekerja secara dahsyat dalam hatimu. Engkau akan bisa berubah bersama dengan roh. Engkau akan mengalami pertumbuhan rohani. 3 hal ini yang saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan pada hari ini. Kita perlu berubah dalam kehendak, kita berubah dalam pemikiran, dan kita perlu berubah bersama dengan Roh Kudus. Maka pasti terjadi pertumbuhan rohani. Engkau akan berbeda daripada sebelumnya. Engkau akan semakin dewasa daripada sebelumnya. Engkau akan bisa mengalami Tuhan lebih daripada sebelumnya. Karena engkau mau berubah bersama dengan roh. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini hamba berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kami semua bersama-sama berkomitmen untuk berubah, mengubah kehendak kami, mengubah pemikiran kami, dan kami juga mau berubah bersama dengan Roh Kudus. Hari ini Tuhan, kami tahu, kami belajar sesuatu, bahwa kalau kami hanya berubah dengan daging kami, maka segala sesuatunya akan menjadi sia-sia. Maka dari itu biarlah Engkau penuhi kami semua sekali lagi dengan roh. Turunlah ke atas kami semua masing-masing ya Tuhan. Dengan cara-Mu sendiri ya Tuhan, Engkau akan bekerja. Biarlah mereka yang belum pernah mengalami baptisan roh, mereka yang belum pernah berbahasa roh, mereka yang belum pernah dipenuhi dengan roh, mulai hari ini akan mengalami kepenuhan roh dalam nama Yesus. Mereka akan mengalami baptisan daripada Roh Kudus, supaya mereka bisa membangun diri mereka melalui pekerjaan Roh Kudus, supaya Roh Kudus dapat bertata sepenuhnya menguasai kehidupan mereka, sehingga mereka bisa mengalami perubahan hari demi hari. Dan Tuhan, jika selama ini kami sudah lama tidak berbahasa roh, kami merasa bahwa kami sudah jauh daripada persekutuan dengan roh, munculkan api itu kembali. Munculkan api itu kembali Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Supaya kami dipenuhi dengan roh-Mu, supaya kami bisa mengalami persekutuan dengan roh-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Roh Kudus turun atas-Mu pada saat ini. Dimanapun Engkau berada, Engkau mengalami Roh Kudus. Engkau mengalami pekerjaan roh. Engkau mengalami pekerjaan roh. Roh Kudus turun atas-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus minta kepada Tuhan, hai jemaat Tuhan. Jika engkau merindukannya, percayai sepenuhnya bahwa Roh Kudus itu akan berdiam di dalammu, memenuhi engkau, sehingga engkau juga bisa mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus. Berubahlah bersama dengan Roh Kudus, maka engkau akan mengalami pertumbuhan semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman. Berkaryalah di antara kami. Bekerjalah ya Roh Kudus di antara kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sebelum kita menaikkan syafaat kita pada Tuhan, mari kita pujikan satu lagu yang mengatakan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia dalam hidup kita. Amin Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, Kau tunjukkan kasih-Mu, oh Yesus, Kau segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam-Mu ada kekuatan, dalam-Mu ada keajaiban, oh Yesus, kami tinggikan Kau yang layak disembah, layak dipuja. Ku bersyukur buat kasih-Mu, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mengucap syukur buat firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Saya pribadi berdoa buat seluruh jemaat, supaya Roh Kudus-Nya memberikan sebuah kemampuan, kuasa, supaya kita bisa merubah semua hal yang buruk dari dalam diri kita. Merubah setiap kehendak yang cenderung melakukan dosa, menjadi cenderung terus percaya dan taat kepada Tuhan. Mengubah setiap pemikiran yang terbawa oleh keadaan dunia menjadi sebuah pemikiran yang setara, sesuai, seiringan dengan apa yang Tuhan katakan melalui Alkitab. Semua itu bisa dilakukan hanya melalui kekuatan Roh Kudus saja. Kita perlu berubah bersama dengan Roh Kudus. Maka terjadi pastilah pertumbuhan rohani di setiap kita. Kita semakin dewasa, kita bukan lagi kanak-kanak di dalam rohanian kita.
Saatnya kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Mari kita perlu berdoa bersama-sama buat beberapa hal yang perlu kita doakan. Yang pertama, mari kita berdoa buat negara Hong Kong ini. Ucap syukur bahwa Tuhan menaruhkan kita secara khusus di kota ini, di negara ini, sehingga kita bisa bekerja, kita menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan menjadi sarana untuk kesejahteraan keluarga kita di Indonesia. Kita berdoa buat para pemerintah yang bekerja, kita berdoa buat pemulihan kota ini, negara ini yang bisa kita terus lihat semakin baik oleh karena kemurahan Tuhan saja. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan membuka segala sesuatu yang terbatas pada saat itu menjadi lebih baik. Semua keterbatasan yang ada sudah mulai dibuka, dan kita juga perlu berdoa supaya kebangunan rohani terus terjadi di kota ini. Lalu berikutnya, yang kedua, kita akan berdoa buat mereka yang sakit. Jika hari ini engkau mengalami sebuah penyakit tertentu, izinkanlah hatimu untuk bersama-sama percaya kepada kuasa Tuhan. Bersatulah dengan kami di dalam doa, supaya bagian tubuhmu yang sakit, di bagian manapun yang sakit atau rasa ketidaknyamanan itu akan menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kita percaya bahwa Dia Tuhan masih sanggup menyembuhkan setiap penyakit kita. Mari jemaat Tuhan, kita menyatukan hati kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami sekarang mau berdoa ya Tuhan, bersyafaat buat negara Hong Kong ini. Terima kasih ya Tuhan, bagaimana Engkau telah tempatkan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami dapat hidup dengan baik. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah, berkat melimpah yang terus kami rasakan setiap hari, setiap bulan, setiap tahunnya ya Tuhan. Sehingga ini bisa menjadi sarana kesejahteraan untuk keluarga kami di Indonesia. Tuhan, terus jagai seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya di Hong Kong ini mereka tetap baik, bekerja dengan baik, tidak ada peristiwa yang masalah yang akan mengganggu mereka, membatasi mereka untuk bekerja. Hamba Tuhan berdoa terus buat seluruh umat-Mu, jagai mereka semua. Dan kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan Hong Kong ini. Terima kasih buat setiap keterbatasan yang sudah mulai dibuka, relaksasi yang sudah kami nikmati, kami alami, tidak ada lagi batasannya Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Itu semua karena campur tangan Tuhan dan bagaimana Tuhan menjawab doa kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menjagai bangsa ini, Tuhan yang akan memulihkan keadaan, baik secara kesehatan, ekonomi, politik, atau apapun itu Tuhan. Jagai Hong Kong di dalam nama Yesus, supaya Tuhan terus akan memberkati. Dan kami berdoa buat kebangunan rohani ya Tuhan. Biarlah terjadi hujan pertobatan Tuhan di tempat ini. Tuhan, hamba berdoa buat seluruh gereja yang ada, baik ICA dan gereja-gereja yang lain. Biarlah kami semua bersama-sama menjangkau jiwa. Biarlah kami bersama-sama untuk merebut jiwa itu dari iblis, supaya mereka bisa mengalami pemulihan daripada Kristus saja. Mereka bisa menjadi bagian daripada kerajaan surga. Mereka dapat menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Etnik apapun yang tinggal di negara ini, mereka semua akan mengalami kasih Kristus. Mereka semua akan berjumpa dengan Kristus secara pribadi, dan iman yang mereka terima di sini dapat mereka bawa pulang, dan itu dapat disebarkan kepada keluarga mereka, teman kerja mereka, ataupun dimanapun mereka berada, dan itu akan terus menggapai, menjangkau orang lain, sehingga semakin banyak orang bisa datang kepada Kristus. Di dalam nama Yesus, hamba percaya ya Tuhan, akan terjadi hujan pertobatan, di mana orang semakin haus dan lapar kepada Engkau, di mana orang semakin mau merasakan kasih-Mu ya Tuhan, karena dunia tidak dapat memuaskan mereka semua. Ketika ada orang yang sedang membutuhkan jalan keluar, Tuhan buka jalan. Ketika ada orang yang terikat, Tuhan akan lepaskan. Ketika ada orang yang susah, Tuhan akan hiburkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan hamba berdoa juga buat mereka yang sakit pada saat ini. Tuhan, jika ada yang sakit, hamba percaya bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan mereka semua. Tubuh dan darah-Mu sudah Kau berikan Tuhan, sehingga kami bisa mengalami janji kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Semua yang sakit akan disembuhkan, semua yang sakit akan dipulihkan dalam nama Yesus, sehingga mereka bisa mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Mereka bisa menikmati hari-harinya, mereka bisa melakukan semua aktivitasnya tanpa gangguan
apapun. Kami percaya, kami akan mendengar ada yang disembuhkan oleh Tuhan. Penyakit kami sudah sembuh, penyakit kami sudah pergi, karena kami melepaskan kesembuhan yang daripada Tuhan mengalir terjadi atas kami semua yang mungkin sedang sakit hari-hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba percaya persis. Hamba sangat tahu bahwa Engkaulah Jehovah Rafa. Engkau sanggup menyembuhkan setiap penyakit kami. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu. Kami sudah melakukan ibadah kami Tuhan. Terima kasih kami sudah belajar daripada firman-Mu. Biarlah kami semua sudah diubahkan. Kami sudah mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan terus melindungi dan menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkah kita, keluar masuk kita hari ini kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami tutup ibadah tengah minggu kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Jemaat Tuhan, kita sudah melakukan ibadah kita. Selamat melakukan aktivitas Anda masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.